Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Ayah Hersa dalam Pesantren Ramadan SMP YWKA 2 Rawamangun 1442 Hijriah tahun 2021 Masehi. Anak-anakku sekalian, ya, kembali kita melanjutkan tentang tanya jawab yang masih banyak yang belum kita bahas pada kali ini, ya. Langsung saja mungkin ya, kita akan bahas satu persatu, dan insya Allah yang akan menjawab yaitu selaku Ayah Gopur sudah hadir di tengah-tengah kita, yang akan menjawab semua pertanyaan terkait Ramadan pada Pesantren Ramadan SMP YWK 2 Rawamangun. Siap ya Ayah Gopur ya? Ya. Tolong dibantu nih pertanyaannya nih. Oke, kira-kira niat puasa itu bacaannya kayak gimana ya Gopur ya? Iya. Tadi sudah saya jelaskan pula pada pertemuan kita yang pertama bahwa salah satu rukun puasa adalah niat di malam hari sebelum terbitnya fajar shadiq. Nah, niat yang harus kita ingat-ingat atau kita lafalkan dengan sunnah yaitu nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhis sanati lillahi ta'ala, ya. Saya niat berpuasa esok hari, ya, untuk menunaikan kefarduan di bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Itu di dalam hatinya harus teringat atau terbetik hatinya itu bahwa besok hari saya akan melakukan puasa Ramadan fardu karena Allah. Tadi diucapkan dengan lisan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala, itu hukumnya sunnah itu. Tapi di hati yang harus kita timbulkan kata-kata tersebut dengan kata-kata hati. Ya, itu hukumnya wajib. Wajib ya, iya. Betul. Terima kasih ya Gopur. Berarti niat itu wajib kita lafaz, bukan wajib kita lafaz, yang kita ini ya, niat perbaharui niat setiap harinya di saat tadi malam setelah taraweh hingga batasnya sehingga subuh. Seperti itu. Tadi bacanya sudah harus dihafal ya anak-anakku sekalian ya. Terus kalau bacaan berbuka, doa berbuka puasa. Terus atau tata cara berbuka yang sesuai dengan sunnah Rasulullah tuh kayak gimana sih Ayah Gopur? Apakah langsung minum aja atau gimana, baca doa dulu baru minum atau sebagainya gitu? Silakan Ayah Gopur. Ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala kita berbuka puasa, yang pertama adalah kita membaca doa. Sebetulnya doa yang pertama itu yang harus kita baca karena kita ingin makan dan minum, ya doa makan dan minum yang kita baca. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya, karena kita akan makan dan minum. Dan makanan dan minuman yang disunahkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah kurma, ya. Kurma, atau kalau tidak ada kurma, kita bisa mempergunakan makanan-makanan yang manis atau minuman yang manis. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barulah setelah itu kita membaca doa setelah kita berbuka puasa. Nah, bacaan doanya bagaimana tuh ya Gopur? Dengan kalimat Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Itu yang paling pendek gitu. Baik, terima kasih ya Gopur tentang tadi kita sudah dengarkan bagaimana tata cara itu. Kita baca doa dulu, diawali dengan baca doa makan, lalu kita batalkan dengan yang disunahkan bisa menggunakan kurma ataupun yang manis-manis ya Gopur, lalu kita baca doa berbuka puasa. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya nih ya Gopur. Ini dari Tika AAE 95. Jadi dia bertanya begini nih. Beliau bertanya begini. Pas puasa nanti kalau berenang boleh nggak sih gitu?
Jadi pas lagi puasa dia berenang gitu ya, Iya, boleh nggak sih iya, Ayah Gopur kira-kira? Nah, silahkan Ayah Gopur. Iya. Bagaimana tatkala kita sedang berpuasa, kita ingin berenang? Sebetulnya itu nggak jauh berbeda seperti kita ingin mandi, gitu, ya. Tatkala kita berpuasa, sebetulnya boleh-boleh saja berenang, ya. Akan tapi mesti diingat, ya, ada hal-hal yang dapat membatalkan puasa, yaitu apabila kita memasukkan sesuatu ke dalam lubang tubuh kita, seperti ke mulut kita kemasukan air sehingga tertelan hidung, telinga atau yang lainnya. Nah, itu yang benar-benar harus kita jaga, ya. Kalau di pagi hari kita berenang, kita bisa menjaga hal yang tidak membatalkan puasa, itu masih diperbolehkan. Kalau sudah masuk waktu zuhur, sama seperti mandi juga, ya, itu hukumnya makruh, karena menghilangkan hikmah puasa yang mana kita harus merasakan panasnya atau hausnya, ya, tatkala itu kita sedang beradam-adam saja, dingin-dingin saja. Makanya ulama menyatakan makruh kalau memang benar-benar bisa mandinya atau berenangnya itu tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Oke, itu yang harus diperhatikan ya. Memang lebih baik sih dihindari ya kita berenang ya saat puasa ya. Biar karena kayaknya sulit. Kalau nanti ntar ketelen gitu ya, kok harus jadi batal ya. Walaupun nggak sengaja juga, kita udah paksain berenang juga ya jadinya. Oke, baik deh. Ayo Gopur, mungkin ini pertanyaannya dari saya nih, Ayah Gopur nih. Karena saya pribadi nih, kira-kira ya, kalau bulan puasa ya, yang harus kita perbaiki itu ibadah wajibnya dulu, apa sunnahnya dulu ya. Misal kalau wajibnya masih bolong kan kadang sholat nih, ya malu masih bolong, apa targetin sholatnya gitu ya, atau kayak gimana ibadah yang harus kita lakukan ya Gopur. Silakan ya Gopur. Ya, untuk beribadah sudah otomatis kita lebih mengutamakan yang wajib terlebih dahulu, karena ibadah-ibadah sunnah itu hanya sebagai pelengkap atau sebagai penyempurna daripada ibadah-ibadah yang wajib yang kita lakukan, gitu. Untuk itu jangan sampai dengan istilah kita melakukan sholat malam, ya, sholat malam, sholat tahajud yang sunnah tersebut, lalu subuh kita tinggalkan karena ngantuk habis melakukan sholat tahajud, ya. Ini jangan sampai demikian. Yang baik lakukan sholat tahajud, lakukan pula sholat subuh yang diwajibkan, gitu. Nah, itu jadi harus diutamakan yang wajib terlebih dahulu dibanding dengan yang sunnah-sunnah. Itu puasa pun demikian. Jangan sampai kita sholat tarawih malam hari yang sunnah, siangnya nggak puasa. Itu puasa yang utama, ya. Baru sholat tarawih untuk mengambil keutamaan Ramadan. Oke, baik ya. Berarti ini memang kita juga saat ini nih di bulan Ramadan ini kan memang Allah berikan kita 30 hari itu adalah bulan dengan penuh dengan pendidikan. Ya Gopur ya, ngedidik umat muslim atau ini anak-anak semua di rumah dan kita semua guru-guru di sini untuk akhirnya bisa menjalankan yang diperintahkan oleh Allah, yaitu adalah menjalankan puasa, menahan lapar, haus ya kayak gitu ya, terus dan lain sebagainya. Terus kita juga harus meningkatkan diri kita nih, ya minimal ya ibadah wajib kita itu harus mulai diperbaiki ya Gopur ya, bener ya. Ya jadi kalau sholatnya masih bolong ya kita harus bisa sholat 5 waktu. Oh kalau masih udah bisa sholat 5 waktu, boleh nggak ditambahin yang lain? Boleh ya. Kira-kira nih tambahan yang lain itu apa ya Gopur ya? Yang sunnah-sunnah gitu yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan itu apa ya? Atau enggak yang sunnah-sunnah yang simple, yang gampang yang bisa kita lakukan? Kira-kira apa ya Gopur ya? Iya. Untuk di bulan Ramadan ada keistimewaan tersendiri yang tidak ada di bulan-bulan yang lainnya. Di antaranya ada yang dinamakan dengan sholat sunnah tarawih. Kalau kita tinggalkan sholat sunnah tarawih, ya, maka kita tidak akan dapatkan di luar daripada bulan Ramadan. Ya, untuk itu sangat disayangkan. Ya,
Itu diantaranya yang paling utama. Kalau sholat tahajud masih kita dapat di luar bulan Ramadan. Sholat-sholat yang lainnya masih bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Sholat tarawih sekali lagi tidak bisa diganti di luar bulan Ramadan. Nah, sholat tarawih ini banyak sekali pahala yang akan Allah berikan. Banyak sekali hikmah yang Allah akan berikan yang kita dapatkan di dalam melaksanakan sholat tarawih. Dan selain itu pun ibadah-ibadah sunnah ya, tatkala bulan Ramadan baik siang maupun malam hari itu akan Allah lipat gandakan pahalanya dibanding dengan hari-hari di luar daripada bulan Ramadan. Oke, baik Ayah Gopur, terima kasih atas jawabannya ya tentang bagaimana tuh anak-anak ya. Pokoknya kalau sudah bisa sholat wajibnya 5 waktu terus ditambah, jangan cukup puas dengan sholat 5 waktu tersebut gitu ya. Masih banyak amalan-amalan sunnah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Apalagi itu tadi ya, sholat tarawih itu jarang banget ya, cuma ada di bulan Ramadan doang. Terus kalau kita bisa aja ada sunnah-sunnah lain yang paling gampang itu kalau Ayah Helsa ingat adalah memperlama sahur, disunahkan menjelang mendekati subuh, atau mempercepat berbuka. Jadi kalau sudah azan langsung berbuka itu juga salah satu sunnah kita untuk mendapatkan sunnah-sunnah yang ada di bulan Ramadan. Oke, baik Ayah Gopur, terima kasih. Pada channel kali ini atau pada sesi kali ini kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya tentang pesantren Ramadan SMP YWKA 2 Rawamangun. Baik, kita cukupkan dengan mengucap lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.